Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Firdaus. NIM saya 230121094. Di sini saya akan menjelaskan tugas metopel kami dengan judul Implementasi Sistem Kontrol Lampu Pintar berbasis Internet of Things menggunakan Node MCU ESP8266 dan aplikasi Blink 2.0. Jelaskan identifikasi pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian itu fitur apa saja yang digunakan pada aplikasi kontrol lampu pintar berbasis IoT. Aplikasi kontrol lampu pintar berbasis IoT itu membutuhkan fitur on-off jarak jauh. Fitur on-off jarak jauh itu pengguna dapat mengontrol lampu dari mana saja. Lalu ada antarmuka yang mudah digunakan, seperti user friendly yang tidak membingungkan. Lalu ada respon cepat, perintah dijalankan tanpa delay, tanpa nge-lag. Koneksi stabil, sistem tidak sering terputus. Lalu ada indikator status lampu, itu mengetahui lampu menyala atau mati. Lalu ada keamanan akses, mencegah akses tidak sah. Di sini ada dukungan pengembangan otomatisasi. Itu gimana bilangnya? Seperti timer atau sensor otomatis. Itu digunakan gimana bilangnya? Kayak ada sensor tiba-tiba dimatikan dari aplikasi tersebut. Semua fitur ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi energi dan kenyamanan pengguna. Lalu ada teknik pengumpulan data yang digunakan. Di sini ada 3: observasi, wawancara, lalu ada kuesioner. Kita akan membahas observasi. Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan mengamati langsung objek. Jadi, pada penelitian ini, observasi dilakukan dengan mengamati kinerja Node MCU ESP8266, melihat respon lampu saat on dan off, mengamati kestabilan koneksi WiFi, dan mengamati respon aplikasi Blink 2.0. Tujuan observasi ini adalah untuk memperoleh data nyata berdasarkan kondisi sebenarnya, bukan berdasarkan pendapat dari yang lain. Jadi kita akan melihat langsung dari depan mata. Lalu di sini ada wawancara, yang paling kedua. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada informan. Pada penelitian ini, wawancara dilakukan untuk mengetahui kebutuhan pengguna, menggali pengalaman pengguna saat mencoba sistem, mengetahui kendala yang dirasakan pengguna, dan mengetahui pendapat tentang kemudahan aplikasi Blink. Wawancara menghasilkan data kualitatif berupa pendapat dan saran pengguna. Lalu ada yang ketiga, kuesioner. Kuesioner ini adalah teknik pengumpulan data dengan memberikan daftar pernyataan tertulis pada responden. Pada penelitian yang kami lakukan, kuesioner berisi 10 pertanyaan. Nanti akan dijelaskan oleh teman saya menggunakan skala Likert dan dibagikan kepada beberapa responden. Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat persetujuan pengguna, mengukur kepuasan terhadap fitur aplikasi, dan mengumpulkan data dari banyak responden secara cepat dan terstruktur. Kenapa alasan memilih observasi, wawancara, dan kuesioner? Alasannya adalah observasi dapat mengetahui kinerja sistem secara langsung, dapat melihat secara langsung lah istilahnya. Lalu ada wawancara, membantu memahami sudut pandang pengguna, memberikan informasi mendalam dari pengguna, mengetahui pengalaman dan kendala pengguna. Lalu ada yang ketiga, dipilih karena digunakan untuk memperkuat hasil observasi dan wawancara. Jadi kesimpulan halaman teknik pengumpulan data ini, dengan menggunakan observasi, wawancara, dan kuesioner, penelitian ini menghasilkan data yang lengkap, menggabungkan data faktual dan pendapat pengguna, membantu perancangan sistem kontrol lampu pintar yang sesuai kebutuhan. Udah, itu saja sih dari saya. Mungkin nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian ada instrumen kuesioner, di mana instrumen kuesioner disusun berdasarkan kebutuhan sistem IoT dan aspek usability, yang meliputi fungsionalitas, di mana fitur on, off, dan status lampu berjalan secara normal. Kemudian ada antarmuka pengguna, yaitu kemudahan dan kejelasan tampilan, dan akses terhadap aplikasi. Selanjutnya adalah konektivitas, yaitu kontrol jarak jauh antara aplikasi dengan lampu dan stabilitas terhadap internet. Kemudian ada performa sistem. Nah, ini kecepatan respon sistem terhadap lampu. Misalnya, begitu tombol on atau off dipencet, 3 detik kemudian atau 2 detik kemudian lampu akan langsung on atau off. Selanjutnya ada sistem keamanan dan pengembangan fitur. Nah, di mana hasil kuesioner ini nantinya bakal diolah untuk mengetahui, yang pertama itu untuk tingkat kepuasan pengguna. Makanya di sini ada beberapa poin dari 1 sampai 5. Di situ untuk menggambarkan seberapa puaskah pengguna terhadap aplikasi yang telah dirancang. Kemudian apa rekomendasi pengembangan sistem? Selanjutnya adalah panduan wawancara. Di sini kami mengambil 3 informan inti, yaitu mahasiswa, pengguna smartphone, dan calon pengguna smart home. Di mana kriterianya? Kenapa kami mengambil mahasiswa? Karena mahasiswa dan pengguna smartphone aktif itu
biasanya terbiasa untuk menjalankan aplikasi dan sangat familiar terhadap aplikasi yang berbasis internet. Kemudian ada calon pengguna smart home. Nah, ini untuk memberikan masukan dan kritik terhadap sistem. Nah, pemilihan informan ini membantu memperoleh sudut pandang dari pengguna potensial dan pengguna umum. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Ramadhani. NIM saya 230121074. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi. Daftar pertanyaan wawancara disusun untuk memperoleh data kualitatif yang mendalam mengenai pengalaman, kebutuhan, serta pandangan pengguna terhadap sistem kontrol lampu pintar. Pertanyaannya, 1. Apakah Anda menggunakan aplikasi kontrol lampu pintar sebelumnya? Pertanyaan ini biasa digunakan untuk mengetahui tingkat pengalaman awal responden terhadap teknologi smart home, khususnya aplikasi kontrol lampu pintar. Kedua, menurut Anda, seberapa penting fitur kontrol lampu jarak jauh? Pertanyaan ini digunakan untuk mengetahui persepsi responden terhadap agensi fitur kontrol jarak jauh dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, kendala apa yang sering digunakan, yang sering dialami dalam penggunaan lampu secara manual? Pertanyaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi pengguna saat masih menggunakan sistem lampu konvensional. Keempat, bagaimana pendapat Anda tentang kemudahan penggunaan aplikasi Blaying 2.0? Pertanyaan ini digunakan untuk menilai tingkat kemudahan, kenyamanan, dan kejelasan antarmuka aplikasi Blaying. Kelima, fitur apa saja yang menurut Anda wajib ada dalam aplikasi kontrol lampu pintar? Pertanyaan ini bertujuan untuk menggali kebutuhan fitur utama yang diharapkan pengguna dari sebuah aplikasi kontrol lampu pintar. 6. Apakah kecepatan respon sistem mempengaruhi kenyamanan pengguna? Untuk mengetahui sejauh mana kecepatan respon sistem berpengaruh terhadap pengalaman pengguna. Ketujuh, apakah sistem ini dapat membantu penghemat energi listrik? Pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui pandangan pengguna terhadap manfaat sistem dalam penghematan energi listrik. Ke-8, fitur apa saja yang perlu dikembangkan di masa depan pada sistem ini? Pertanyaan ini digunakan untuk memperoleh masukan dan saran terkait pengembangan sistem kontrol lampu pintar untuk kedepannya. Baru berikutnya, ada buatlah observasi implementasi pengumpulan data di lapangan, analisis data, dan rancangan awal sistem. Saya akan membacakan bagian observasi dan implementasi pengumpulannya. Ada identitas observasi, berfungsi untuk informasi dasar pelaksanaan kegiatan observasi yang meliputi waktu, tempat, dan objek yang diamati. Berikut ada tabelnya. Di dalam tabel ada keterangan dan isi. Keterangannya ada tanggal observasi. Isinya itu 12 Desember 2025. Baru ada lokasi. Lokasinya berada di Pantai Cermin, Rumah Bang Miftahul. Baru berikutnya ada sistem yang diamati. Isinya itu termasuk kontrol lampu pintar berbasis IoT. Ada perangkat, yaitu Node MSU ESP8266 dan Blaying 2.0. Lembar observasi biasa digunakan untuk mencatat kondisi dan hasil pengujian sistem berdasarkan indikator yang telah ditentukan. Tabelnya ada aspek yang diamati, indikator, ya atau tidak. Aspek yang diamatinya adalah koneksi WiFi. Indikatornya terhubung dengan baik. Jawabannya itu ya. Baru ada fungsi on lampu. Fungsi on lampu, indikatornya itu lampu menyala. Ya, jawabannya itu ya. Fungsi off lampu, lampu mati. Jawabannya ya. Respon sistem kurang dari 3 detik, ya juga. Baru ada stabilitas sistem, itu tidak error, ya juga. Berikutnya ada implementasi pengumpulan data di lapangan. Biasanya dilakukan secara bertahap dan sistematis agar data yang diperoleh valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Tabelnya itu ada pengumpulan datanya. 1. Penelitian menyiapkan perangkat kelas berupa Node MSU ESP8266. Ada relay, lampu, serta koneksi WiFi. Kedua, aplikasi Blaying 2.0 diinstal dan dikonfigurasi pada smartphone pengguna. Ketiga, sistem diuji dengan cara menyalakan dan mematikan lampu melalui aplikasi Blaying. Keempat, observasi dilakukan untuk mencatat respon sistem dan kestabilan koneksi. Yang kelima, wawancara dilakukan kepada informan setelah mencoba sistem. Keenam, kuesioner disebarkan kepada responden untuk mengetahui kebutuhan dan kepuasan terhadap fitur aplikasi. Baik, selanjutnya ada analisis data yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya Rizka Ayusi akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, analisis data. Pada bagian analisis data, penelitian ini menggunakan 3 jenis data, yaitu data observasi, data wawancara, dan data kuesioner. Data observasi dan data wawancara dianalisis menggunakan analisis deskriptif, yaitu dengan menjelaskan hasil pengamatan dan pendapat responden secara naratif. Sedangkan data kuesioner dianalisis menggunakan skala Likert yang kemudian diolah menjadi nilai persentase untuk mengetahui tingkat kebutuhan dan kepuasan pengguna terhadap sistem